kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap darah-Mu, untuk setiap pengorbanan. Kami boleh dibebaskan dari setiap belenggu hidup kami, setiap dosa kami. Dan hari ini Tuhan, di pagi hari ini, kami mau menyatukan setiap hati kami, menaikkan setiap sembah hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Hanya Engkau Allah yang memegang kendali hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Sebab jiwaku pun berserah Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
di hidupku, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu. Oh, haleluya, karena salibmu Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Dengan segenap hati bukan, karena salibmu ku hidup. Kami boleh hidup sampai dengan saat ini, semua karena pengorbanan, karena salibmu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sambil bangkit berdiri bersama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kau yang berkuasa Tuhan, untuk melakukan mujizatmu. Oh, karena salibmu ku hidup Tuhan, karena salibmu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu di hidupku, melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku,
lebih dari segalanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mengorbankan. Terima kasih untuk darah atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya, atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa, disiksa. Mari ingat pengorbanan Tuhan. Mari ingat setiap pengorbanan, ingat setiap kasih-Nya, ingat setiap darah yang tercurah, ingat setiap tangan yang berlubang waktu. Segalanya disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati. Terima kasih Tuhan. Disiksa dan disalibkan,
selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat segala pengorbanan-Mu, buat segala cinta kasih-Mu, buat segala anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu, kami tidak bisa membalas segala pengorbanan-Mu, kami tidak bisa membalas setiap pengorbanan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami bawa bersama hidupmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kami naikkan sembah, kami naikkan pujian, kami naikkan syukur, sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang membebaskan setiap kami, Allah yang menebus setiap kami, Allah yang mencurahkan darahnya bagi setiap kami. Disiksa, Kau dipaku, Kau dicambuk, dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, oh ya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Ada karya terbesar, karya terbesar. Yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku
Pagi ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam setiap kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus, sembunyikan hamba di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Engkau tahu Bapa setiap kebutuhan kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami semua Tuhan. Kami bawa dalam tangan kasih. Ambil alih dan pimpin kami. Kami bersama dengan seluruh orang percaya di dunia ini merayakan akan kematian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Segala apapun juga yang mengganggu kami dalam jalannya ibadah ini, kami tolak, kami patah, kami hancurkan segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga. Kami hancurkan segala kekuatan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami larang untuk kau bermanifestasi di tempat ini. Biarkanlah kuasa Tuhan yang bekerja dengan hebat. Kuasa Tuhan yang bermanifestasi di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini pun Tuhan berkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari Kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 45.
46. Kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Oke. Saya akan bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa engkau tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Amin, saudara. Haleluya. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan ini begitu luar biasa, di mana ketika Yesus habis perjamuan dia bersama dengan murid-murid, dia datang ke tempat yang biasa, yaitu di Taman Getsemani. Dia berdoa di sana. Dia ajak semua datang berdoa di sana. Kita melihat bahwa tema minggu ini atau Jumat ini teguh menghadapi tantangan. Kenapa kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa dikatakan teguh menghadapi tantangan? Kalau kita perhatikan baik-baik di ayat yang 39, seharusnya kalau kita lihat dia bisa mundur. Sebagai manusia dia bisa mundur. Kenapa? Dia tidak seharusnya terima itu. Tetapi apa? Dia sudah ditetapkan. Dia datang hanya untuk mau menebus kita semua. Ya, kita yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, saya percaya bahwa Tuhan akan pulihkan kita. Di sini dikatakan Yesus tekun dan memiliki keteguhan hati, meskipun tantangan besar harus dia hadapi. Tantangan apa? Harus mati. Itu berat. Kalau semua orang diperhadapkan dengan hal yang demikian, pasti berpikir berlipat-lipat kali ganda. Saya belum buat ini, saya belum bikin ini, dan segala macam alasan pasti terjadi. Tetapi apa? Dia tidak mundur. Ya, dia tidak mundur. Dia datang dan dia berdoa sama Tuhan. Di situ dia dikatakan bahwa lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Sebagaimana biasanya berarti apa? Dia ada setiap saat, punya kesempatan. Dia setiap hari dia ada di sana dan berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagaimana di sini dikatakan sebagaimana biasanya ia menuju ke Bukit Zaitun. Dan apa? Murid-muridnya juga mengikuti dia. Nah, sampai di taman itu Tuhan Yesus buat apa? Dia berdoa. Dia datang hanya dia berdoa dengan Tuhan. Karena apa?
beban yang dia pikul cukup berat, ya, ketakutan yang dia rasakan begitu berat, apalagi diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, tantangan yang sangat berat. Nah, oleh sebab itu, dengan apa dia bisa menghadapi tantangan? Kita lihat yang pertama dikatakan ayat 40, di situ dikatakan dia datang untuk apa di situ? Untuk berdoa. Ya, kita bisa mengalahkan tantangan itu hanya bisa dengan berdoa. Punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Ya, punya pergumulan yang sangat berat, baik itu dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam apapun yang kita lakukan, hanya bisa kita lari, datang sama Tuhan, dan datang dalam doa. Kita berdoa, bergumul dengan Tuhan. Di sini dikatakan Yesus tekun dan memiliki keteguhan hati meskipun tantangan besar harus dia hadapi. Apa yang kita teladani dari Yesus dalam menghadapi tantangan ini? Apa yang harus kita teladani? Dia tidak mundur, tetapi dia maju terus. Dia percaya bahwa apa yang sudah ditetapkan pada dia akan terus jalani sampai pada akhir. Kalau sampai dia mundur, berarti apa? Tidak ada pengorbanan buat kita. Amin. Kita tidak terima pengorbanan itu. Kita tidak terima sebagaimana hari ini karena kasih karunia kita semua diselamatkan. Yang harusnya kita semua menghadapi murka Tuhan, tetapi Tuhan pulihkan kita. Ya, di sini kita lihat lagi yang pertama dikatakan tidak mudah menyerah. Tuhan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kondisi yang demikian. Dia tidak mudah menyerah. Di situ dikatakan Yesus sudah tahu peristiwa apa yang bakal dia hadapi. Ya, kalau kita lihat dari ayat 39, di situ dikatakan lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga pun mengikuti dia. Nah, kalau kita perhatikan ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bukan dia saja, dia katakan kepada murid-muridnya supaya mereka mempersiapkan diri. Mereka berdoa. Mereka ada dalam doa, ada dalam pergumulan, ada dalam hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, itu yang dikerjakan oleh Kristus, bahwa dia katakan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap berdiri teguh, mereka tetap kuat, mereka tidak mudah menyerah. Ya, dalam menghadapi tantangan hari-hari ini kita tidak mudah menyerah. Ya, Tuhan mau kita maju terus. Apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita keluar dari segala pergumulan hidup kita. Yang seberat apapun, tidak ada yang berat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, oleh sebab itu, mari bawa setiap beban kita datang sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kalau kita cerita kepada manusia, kepada teman kita, kepada saudara kita, mungkin mereka hanya bisa, ya, hanya begitu saja. Tapi mereka tidak memberikan satu solusi yang terbaik. Malah mereka memanfaatkan kondisi kita. Nah, ini yang tidak baik. Oleh sebab itu, datang sama Tuhan. Kau usah datang lari kepada manusia. Manusia mungkin hanya bisa memberikan solusi yang negatif, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan solusi yang negatif. Dia memberikan solusi yang positif bagi kita, sehingga apa? Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan memberikan kita semangat baru. Dia membakar hati kita. Dia mengingatkan kembali firman yang sudah pernah kita baca. Nah, ini yang membuat kita menjadi kuat. Kita bisa berdiri kuat.
kita tidak menyerah dalam menghadapi segala situasi. Ya, dalam hidup kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak berharga dan segala macam. Kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Tetapi Tuhan, kita datang sama Tuhan. Ketika kita mengalami hal yang demikian, hanya lari kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan berikan kekuatan baru. Memuji dan menyembah Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru. Nah, ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik, ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoa. Dia katakan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Kenapa? Kalau tidak berdoa, tantangannya besar. Sehari aja kita tidak berdoa, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Apalagi kita tidak pernah berdoa. Ya, kita menghadapi banyak hal yang membuatnya, ya, rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita nggak punya uang aja kita udah stres. Benar? Nggak punya duit aja kita udah stres. Apalagi di rumah beras sudah habis, minyak goreng udah habis, apalagi Indomie juga sudah habis, pasti stres. Tetapi percaya bahwa Tuhan, kalau kita teriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena apa? Kita tidak dibiarkan. Firman Allah berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, tetapi Tuhan akan kembali membuat dia apa? Tegak berdiri. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Di sini kalau kita perhatikan bahwa Yesus tetap pergi ke Bukit Zaitun dan Alkitab mencatatnya sebagai sesuatu yang sebagaimana biasa ia lakukan. Dia tidak pergi menjauh dan melarikan diri. Tuhan tidak pergi, Yesus tidak pergi menjauh dan melarikan diri. Dia bukan orang yang pengecut, tetapi dia menunjukkan kepada kita bahwa dia menghadapi tantangan. Seberat apapun tantangan yang dia hadapi, terus dia berjalan maju. Di depan kita selalu ada tantangan, persoalan dan kesulitan. Namun sikap terbaik kita adalah menghadapinya dengan meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya, tanpa kita meminta daripada Tuhan, bagaimana kita bisa dapat kekuatan itu? Tidak akan pernah kita terima kekuatan itu. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tidak pernah menyerah. Yang kedua, di situ kita menghadapinya dengan apa? Dengan doa. Ya. Kita menghadapinya dengan doa. Ayat 40 dan 41 dikatakan, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu, jaraknya sekitar 100-200 meter. Nah, lalu ia berlutut dan berdoa. Jadi itu yang dilakukan oleh Kristus. Dia berdoa, datang dan berdoa. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk tetap berdoa, jangan tidur. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka ketika Yesus kembali, mereka kedapatan apa? Tidur. Mereka kelelahan, mungkin sepanjang mengikuti dengan Tuhan Yesus berjalan keliling, menginjil. Nah, akhirnya apa? Mereka tertidur. Karena apa? Tubuh memang lemah. Tapi firman Tuhan berkata, roh kita terus menyala-nyala. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita melatih diri kita. Kalau kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk berdoa, tidak ada yang mustahil. Ya, mau jam berapapun pasti kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di situ dikatakan ayat 42,
Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Dia minta kepada Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi apa yang Tuhan buat? Tuhan tidak pernah ambil cawan itu daripada dia. Dia harus minum cawan itu. Dia harus ikut apa yang sudah ditetapkan. Sehingga mengorbankan dirinya untuk apa? Menebus kita. Kalau zaman dulu hanya imam besar yang setahun sekali masuk dalam ruang Maha Kudus untuk apa? Menyucikan umatnya. Tetapi di sini bukan tiap tahun, tetapi setiap saat ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, kita langsung berdoa, minta Tuhan. Kita berkomunikasi sebagaimana biasanya kita berkomunikasi dengan teman kita, dengan saudara kita, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita selalu punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi kuat. Ketika kita tidak berdoa sehari, kita akan mengalami hal yang buruk. Kita akan mengalami berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Nah, itu kalau kita lupa berdoa. Tetapi kalau kita terus berdoa, ada dalam doa, segala perjalanan kita pasti aman. Amin. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau dalam kondisi apapun percaya bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, dimanapun kita berada, pasti Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, yang ketiga, di situ dikatakan berserahlah kepada kehendak Bapa. Ya, di situ ayat 42 dia katakan bahwa ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak yang jadi. Berarti apa? Tuhan mau kita berserah total kepada Tuhan, berharap sama Tuhan, tidak berharap sama kekuatan kita. Kekuatan kita ini terbatas, tetapi ada satu kekuatan yang lain yang tidak terbatas, yaitu kekuatan Tuhan. Ketika kita datang, kita bergumul dengan Dia, Dia akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus yang saat ini ada di bumi bersama dengan kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kita sehingga kita menjadi kuat. Ketika kita lemah, Tuhan kuatkan saya, kita menjadi kuat. Ketika kita mengalami masalah dan persoalan, Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan meluputkan kita dari berbagai macam hal yang buruk yang seharusnya terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan meluputkan kita. Nah, ini yang terjadi. Oleh sebab itu ada 3 hal ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu dikatakan apa tadi? Ya, tidak mudah menyerah. Yang kedua, menghadapinya dengan doa. Dan yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Ya, berserah penuh kepada Tuhan. Jadi ketika kita melakukan hal ini, kita percaya Tuhan Yesus menghadapi tantangan yang berat. Tuhan Yesus menghadapi kondisi yang sangat-sangat berat. Dia harus bergumul dengan begitu luar biasa. Ya, ketika mereka habis berdoa, mereka ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap. Mereka keluar, masih ada belum keluar dari taman itu. Dan Yudas dengan semua pemimpin-pemimpin agama datang dan menangkap dia. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik, tantangan yang begitu besar. Sampai dikatakan di situ ayat 43 dan 44 di situ, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepadanya.
Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu yang terjadi. Ya, begitu berat pergumulannya. Dia semakin sungguh-sungguh meminta kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada. Tetapi apa? Tuhan tidak menjawab. Tuhan bilang tidak. Bapa bilang tidak. Kenapa? Dia harus melalui. Kenapa? Banyak dosa daripada kita semua ditanggung oleh Dia untuk menghapus segala dosa kita. Oleh sebab itu ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni kita, Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan. Kita datang dengan iman sama Tuhan, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bukan hanya itu, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, Dia mengangkat kita sebagai anak. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air baptisan, apa yang terjadi dengan Dia? Ada satu pengakuan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Tuhan berkenan sama Tuhan Yesus. Ya, sama Yesus saat itu. Karena Dia diangkat sebagai anak. Dan kita pun demikian. Ketika kita melakukan hal itu, kita sungguh-sungguh bertobat dan sama Tuhan. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi diri kita dibaptis, dan Tuhan pulihkan kita. Ya, Tuhan mengakui kita sebagai anak. Nah, sebagai anak kita melangkah sebagaimana apa yang Tuhan mau, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau dari hidup kita, sehingga apa? Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Ayat 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur, dan karena apa? Duka cita. Murid-muridnya pasti tahu apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kenapa sampai Dia bawa mereka ikut dalam pergumulan ini? Kenapa? Sudah tahu, Dia sudah memberitahu kepada mereka bahwa Dia akan ditangkap, Dia akan diadili, dan Dia akan dibunuh. Mereka sudah tahu, bukan nggak tahu. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi ia mendapati mereka sedang tidur. Karena apa? Duka cita. Orang berduka sampai tertidur. Itu yang terjadi dengan murid-muridnya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bangunlah dan berdoalah supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Tuhan mau suruh kita bangun dan berdoa supaya apa? Kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Nah, ini yang harus terjadi. Firman Tuhan berkata kepada kita semua pada pagi hari ini, kita harus bangkit supaya apa? Kita kuat dalam menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada, menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini. Ya, karena semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari semakin tantangannya semakin luar biasa. Ya, Tuhan mau supaya kita kuat, kita tetap berdiri teguh dalam menghadapi segala situasi yang tidak menentu ini. Kalau kita perhatikan bahwa harga barang sekarang semakin melambung tinggi, tapi percaya bahwa Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Amin. 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 Jadi nggak perlu kita takut. Ya, tukang sayur juga harga cabai juga sudah mahal. Ya, baru cabai belum yang lain. Oleh sebab itu gak usah kita khawatir, tapi percaya kita masih bisa nikmati makanan yang enak di rumah, kita masih bisa olah apapun yang ada, kita bisa olah dengan baik. Amin.
Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat hari ini ada hal-hal yang Tuhan mau supaya apa? Kita tetap kuat dalam menghadapi segala situasi. Percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan, jangan lupa kita datang dan berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh yang terbaik. Ketika dia sendiri dia sebagai manusia, dia tidak merasa bahwa dia paling hebat karena dia Tuhan, bukan. Tetapi dia memberikan contoh yang terbaik buat kita. Dia masih membutuhkan Bapaknya. Dia masih membutuhkan pertolongan dari surga untuk bisa memberikan dia kekuatan baru, semangat baru dalam menghadapi segala situasi. Jangan kita mundur dalam menghadapi segala situasi. Hal apapun tetap kita maju terus, ya. Jangan kita mundur. Ketika kita mundur, kita adalah orang-orang yang pengecut dan iblis akan membuat kita jadi bulan-bulanan. Terus kita bergerak maju dan kita raih apa yang Tuhan mau. Kerjakan itu sampai tuntas. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa dia melaksanakannya sampai tuntas di atas kayu salib. Supaya apa? Hidup saya dan saudara, kita semua dipulihkan. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan mau kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita menghadapi bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita ada dalam berdoa, kita ada dalam posisi kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga, kita melihat di situ bahwa berserah kepada kehendak Bapa, sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan setiap masalah kita serahkan setiap persoalan kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri akan memberikan kita kekuatan baru. Ketika kita lemah, Dia menguatkan kita. Ketika kita menghadapi tantangan sakit penyakit, Tuhan sendiri yang memulihkan kita. Ketika kita datang dengan berbagai macam hal, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini kami Bapa. Kami datang dan bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau mengajarkan kami pada pagi hari ini. Kami tidak menyerah dalam menghadapi segala situasi. Kami membutuhkan Engkau. Engkau Tuhan yang selalu mendukung kami. Engkau Tuhan yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, angkat setiap beban yang kami hadapi hari ini. Angkat setiap pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang kami alami hari ini Tuhan, Engkau berikan kelegaan kepada kami. Damai sejahtera Kristus melimpah dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Glory bagi. Haleluya.
glory bagi. Mari kita angkat pujian. Dalam segala hal dalam segala perkara Tuhan punya rencana glory bagi. yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tapi ku lakukan semua dengan Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita ulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tapi ku lakukan semua dengan Tuhan. Tak akan menyerah. Takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebelum ku coba semua yang ku bisa,
Kaulah yang disembah, Kaulah yang diagungkan, Kaulah yang dimuliakan namamu. Haleluya, Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hati kami tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam kami Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Bapa. Telah selesai berbicara, mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami, Engkau meneguhkan kami, sehingga dalam menghadapi tantangan apapun di depan, kami mampu untuk menyelesaikan, karena kami ada bersama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kami semua yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti secara online Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Kami akan masuk saat ini juga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci, dan dengan urapan itu kami meletakkan
atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Darah Yesus bebaskanku, darah Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah Yesus, darah Yesus sucikan aku, darah Yesus bebaskanku, darah Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, kuasa darah Kristus menjadikan kami baru Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita
dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman-Mu dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berbudi, karena batu karang, karena paku di tangan-Mu, karena paku di kaki, dan karena tombak di rusuk-Mu. Pada tubuh-Mu yang terpecah-pecah itulah Engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuh-Mu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuh-Mu. Ganti diriku. Olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi-Mu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuh-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan, dalam persekutuan dengan tubuh-Mu kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berbudi, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tobat di rusukmu.
Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janji bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalam, aku di dalam, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
Kami imani dalam persekutuan ini, kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap kami semua, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing Tuhan. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berikan salam satu dengan yang lain. Oke, kita akan persiapkan persembahan. Boleh bawa kotaknya. Persembahan istimewa boleh dibawa ke depan. Ya, boleh, silakan. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa untuk setiap persembahan istimewa yang kita bawa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk setiap persembahan istimewa yang kami bawa Tuhan di hari Jumat Agung ini. Tuhan, kami merayakan tentang kematian-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah berkorban bagi kami dan juga Engkau mati bagi kami untuk menebus kami Tuhan dari segala kejahatan kami Tuhan. Engkau bawa kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, kita akan berikan persembahan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu. Oke, kita angkat setiap persembahan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Apa yang sudah kami siapkan dari rumah untuk kami bawa, kami persembahkan pada pagi hari ini. Mari Bapa berkati kembali dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Iya. Ya, ada yang berulang tahun? Oh, Chloe, besok. Iya, Chloe. Ya, jadi besok itu ada acara spesial di Yayasan Pintu Elok. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut boleh, ya tidak dilarang, tapi boleh ikut. Nah, kita akan sama-sama ada di sana. Kita merayakan ulang tahunnya Chloe sama-sama dengan anak
anak-anak panti asuhan. Ya, kemarin kita sudah survei lihat ke sana, dan anak-anak luar biasa, mulai dari bayi sampai ada yang sudah kuliah. Nah, yang lama-lama yang waktu saya ada di sana itu sudah nggak ada. Mereka malah udah kerja, udah menikah, malah udah sukses dan luar biasa. Tapi kemarin saya lihat ini anak-anak yang baru lagi. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu punya baju-baju layak pakai dari bayi sampai remaja, nah boleh, bisa dikirim. Tadi ada beberapa yang sudah masukin, udah kirim, dan ada beberapa dus yang di depan itu, dan ternyata itu bagian bekas yang layak masih bisa dipakai dan kita berikan kepada mereka daripada dibuang, ya kan, sayang. Nah, jadi anak-anak itu butuh, ya. Oke, jadi besok kita sama-sama bisa ikut. Kalau yang mau ikut boleh, nanti kasih tahu berapa banyak yang ikut supaya kita siapkan kendaraan juga. Karena ada bansos, bantuan itu lumayan banyak. Kemarin satu pick up itu antar ke sini ada 150 paket, jadi bisa kita bagikan di sana, ya. Oke, haleluya. Ada lagi? Oh iya, hari Minggu Paskah, ya, tetap kita ibadah di sini jam 8 pagi. Dan ada perjamuan kasih, jangan lupa itu, ya, ada perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu yang ada bisa bawa kue atau bikin kue dari rumah, boleh, apa aja supaya kita nikmati rame-rame di sini. Oke? Haleluya. Bukan makanan berat ya, tapi berat. Oh, berat. Ternyata sudah disiap yang berat. Oh, oke. Oke kalau begitu. Oh, saya pikir yang biasa yang ringan-ringan saja, ternyata tidak, berat. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau tambah nanti, boleh. Ya, yang sudah disiapkan, yang biasa sudah disiapkan, dan ada yang mau tambah lagi, silakan. Tidak dilarang. Oke. Ada lagi? Iya. Perjamuan tanggal 7 itu kita ada perjamuan sebagaimana mestinya setiap bulan. Terus perpuluhannya itu nanti di tanggal 7. Oke? Nah, jangan lupa. Oke, kalau sudah tidak ada, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang layak dipuji, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Engkau ada bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk si Chloe yang berulang tahun pada esok hari dan akan dirayakan di panti asuhan Pintu Elok. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati, biarlah semua acara di sana boleh berjalan dengan baik di dalam nama Yesus. Waktu yang diberikan hanya cuma 1 jam, jam 4 sampai pada jam 5 sore. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Perjalanan dari tempat ini, dari tempat kami masing-masing Tuhan, sertai di jalan roh maut, kecelakaan apapun, kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati dalam setiap pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Segala urusan-urusan yang kami lagi urus saat ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami dari bangsa ini, baik itu Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, bahkan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan luar biasa. Kami serahkan dalam tangan, dan juga Tuhan kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga 5 tahun ke depan Tuhan kami diperhatikan, kami aman, kami nyaman, semua kami ada bersama-sama Tuhan di dalam nama Yesus, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati mereka dengan luar biasa juga Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan Romawi, kecelakaan apapun kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Sisa hari kami bersama dengan keluarga, tetap Engkau memberkati kami, Engkau jaga lindungi kami seperti biji mata-Mu. Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah pergi, Tuhan berjalan di depan kami. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Salam, selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.